Oke, di video kali ini gue pengen bahas seputar handphone tapi khususnya produk Samsung ya. Yang bakal kita bahas ini adalah produk Samsung. Jadi lu harus hati-hati sama hal yang seperti ini buat para user Samsung. Nah, ini adalah video bacotan dan berdasarkan experience gue pribadi, berdasarkan gue coba riset-riset secara pribadi juga, dan berdasarkan gue coba bongkar secara pribadi juga. Jadi apa yang lu dengar dari bacotan gue ini berdasarkan fakta di lapangan. Nah, buat lo user Samsung, mau dari gen-gen lama kayak misalnya Samsung yang masih ada home button begini cuy. Nih, ya, nih jadul banget ya model-model begini. Sampai Samsung gen-gen terbaru yang non flagship punya ya, lo bisa lihat dengan body yang udah full view dengan LCD-nya ini ya, yang baterainya 5.000-5.000-an, yang harga Samsung 1 juta, 2 juta ya, sampai ke 3 jutaan. Nah, ini lu cocok nonton video ini. Nah, buat lu para user Samsung, video ini udah sering gue bahas tapi versi iPhone ya. Kali ini gue bakal bahas versi Samsung ya. Nah, buat lo para user handphone Samsung yang range harganya dari 1 juta, 2 juta ke 3 jutaan, apalagi yang layar AMOLED-AMOLEDan ya, lu harus hati-hati kalau seandainya lu mau ganti LCD. Nah, gue kasih tahu dulu deh. Kalau kita mau ganti LCD, biasanya itu ada banyak pilihan. Ada banyak sekali pilihannya, apalagi Samsung marketnya banyak banget. Kalau kayak Infinix, Itel, orang nggarapnya males. Tukang servis tuh nggarapnya mahal, males. Pengennya LCD retak, misalnya merek Itel. Ya udah lu beliin di LCD, diganti nama dia. Tapi kalau Samsung, Kang Servis tuh biasa menawarkan banyak beragam sekali. Misalnya gini, LCD lu retak, itu lu bisa ganti kacanya aja, lu bisa ganti LCD yang satu set, tapi ada lagi pilihannya, mau LCD-nya Ori AMOLED atau yang non AMOLED yang non Ori, atau yang AMOLED tapi bukan Ori. Banyak banget pilihannya. Contoh ini Samsung J5 ini layarnya AMOLED ya kan. Nah, ini pilihannya banyak nih. Misalnya LCD-nya retak nih. Wah, gue bisa ganti kacanya doang. Oke, itu satu. Ah, gue nggak mau kacanya aja, takutnya nggak rapi. Gue mau ganti yang KW paling murahnya. Oke, bisa. Nah, gue nggak mau yang KW. Pengennya ganti LCD yang AMOLED juga karena ini AMOLED. Tapi gue nggak mau yang mahal. Oke, yang KW bisa. Gue mau yang bawaan Samsung bla bla bla. Ya, saran gue copotan aja cari. Nah, itu beragam sekali kayak gitu-gitu. Nah, bermasalahnya apa sih? Dari tadi nah nih. Jadi kalau lu ganti LCD, biasanya kalau LCD KW itu dia nggak terlalu fit sama frame-nya. Jeleknya produk-produk Samsung yang harga 1 juta, 2 juta ke 3 juta itu rata-rata kalau lu ganti LCD, apalagi lu ganti LCD-nya yang KW-KW, karena sometimes LCD Samsung itu buat Samsung A, B, C, D. Satu LCD itu untuk berbagai tipe, kadang seperti itu. Jadi kalau lu ganti LCD, biasanya itu nggak terlalu rapat di frame-nya. Contoh, misalnya ini tatakan frame-nya seperti ini ya. Nah, kalau lu ganti LCD yang KW, biasanya LCD-nya ini frame-nya nggak bisa simetris seperti ini. Entah itu agak turun, entah itu agak ke kiri atau ke kanan. Dia nggak bisa rapat banget. Itu contoh satu. Yang kedua, biasanya kalau ganti LCD, frame kameranya biasanya ketutupan. Atau kamera depan lu jadi ngegeser, nggak rapat. Itu kedua. Yang ketiga, biasanya kalau lu ganti LCD, untuk Samsung yang modern yang versi non flagship itu udah ada aja tuh sensor di layar, sensor sidik jari di layar. Nah, itu biasanya kepresisiannya kurang ya kan. Dan yang terakhir, biasanya kalau lu ganti LCD itu sinyal kadang jadi kurang jos ya. Karena frame-nya ke LCD-nya itu ada renggang dan otomatis mesin dan lain-lain itu jadi nggak terlalu rapat. Itu bisa merembet sampai situ. Jadi lo harus hati-hati kalau ganti LCD. Saran gua, kalau lo ganti LCD Samsung, cari aja yang handphone kanibalan aja. Handphone kanibalan aja. Karena kalau lo misalnya lo retak nih ya, percaya apa kata gue deh. Harus percaya apa kata gue. Gue buat video ini karena biar lo nggak rugi juga gitu. Misalnya lo lagi retak nih HP Samsung lo, tapi lo masih merasa nyaman buat ngetik-ngetik enak, masih jos lah, masih oke lah, kayak lo there's nothing problem gitu. Permasalahannya cuma retak dan lu risih sama retaknya aja, tapi dipakai tuh masih bisa. Saran gue tahan aja. Lu pakai aja dulu handphone lu, pakai aja HP lu, HP Samsung lu. Retak biarin lah, retak dah situ. Karena kalau ketika lu ganti, bisa jadi tuh HP lu tuh jadi tambah hancur, jadi nggak awet. Ya itu salah lu juga, bukan salah tukang servisnya ya. Karena lu gantinya yang grade-grade non-ori. Apalagi kadang bukan salah lu nya juga, bukan salah tukang servisnya juga. Kadang keadaan yang membuat lu seperti itu. Lu ganti LCD nyampe sana,
wah nggak ada yang ori nih, ada yang gini ya. Ya udah mau nggak mau lu ganti karena udah nyampe sono, HP lu juga udah terlanjur bongkar. Begitu dicari stoknya LCD yang orinya atau grade bagusnya tak ada, adanya stoknya murah, ya udah wassalam. Mau nggak mau ya lu ganti. Nah, permasalahannya kalau lu ganti LCD, balik lagi kayak yang gue bilang tadi. Yang tadinya cuman retak doang, nggak ada masalah, lu dipakai nyaman dan lain-lain, brightness-nya enak, terang, layar pekat, warnanya nimbul, bagus, enak, nyaman lah buat nonton bokep. Nggak, maksud gue buat nonton video-video ringan sebelum tidur gitu. Tiba-tiba lu ganti LCD, layar jadi lebih butek, jadi lebih biru, dipakai kayak kurang, lu buat foto-foto jadi nggak nyaman, handphone lu kok pucat hasil fotonya padahal layarnya yang pucat. Belum lagi masalah sinyal karena frame-nya kadang nggak rapat banget. Belum lagi masalah kamera, kadang frame kamera depannya miring-miring. Kadang lu buat selfie tuh kamera jadi ada kayak bayang-bayang yang nutupin karena frame-nya nggak rapat dengan LCD bawaannya. Belum lagi kalau lu ganti kaca doangan kadang tuh kayak ada miring-miring list-listnya. Kadang lu mau ngetik apa kayak agak sedikit miring-miring kelihatannya. Itu banyak banget hal-hal seperti itu. Nah, karena masalah kayak gitu tuh nggak hanya di Samsung gen-gen yang masih ada home button gini, dia tuh sampai Samsung yang kamera udah 3-4 biji dan lain-lain. Lalu tips and triknya biar ganti LCD itu aman, tentram, lancar jaya, bang. Tapi kalau gue bawa ke bisa, tapi harganya ya gila gitu. Ya mendingan lu ganti HP baru gitu. Kalau lu masalah layar HP Samsung lu bermasalah, rusak, retak gitu. Apalagi Samsung yang udah harga 1 juta 2 juta, lu beli second yang umurnya udah 2 tahun 3 tahun lewat, lu bawa ke Samsung Center, service center, itu harganya lumayan banget, lumayan parah, lumayan pricey. Mendingan lu HP lu jual minus, abis itu lu ganti handphone lain. Saran gue sih seperti itu aja. Nah, lalu kalau lo mau ngotot mau ganti LCD gimana? Ya, saran gue cari yang copotan. Samsung itu banyak tragedi matot juga. Contoh kayak Samsung M21 ya. Itu matot banyak. Jadi kalau lo lihat mungkin atau lo mampir-mampir ke kangkang servis mungkin tanya dulu ada nggak yang copotan bla bla, biasanya ada aja gitu. Terus kalau lo kayak merasa susah nih nyariin copotan, lu cari yang at least minimal cuman bisa ganti kacanya aja. Itu sebenarnya standar paling basic paling aman menurut gua, ganti kacanya tok. Cuman permasalahannya bisa gagal. Tapi rata-rata kalau Samsung udah kang servis udah biasa sih ngerjain. Biasanya tuh kalau ganti kacanya doang, itu brightness-nya masih enak, kayak masih nyaman. Cuma bedanya kadang ada gelembung tipis-tipis aja tuh, karena lem UV-nya nggak serigid, nggak serapat bawaan pabrik. Itu adalah hal yang wajar. Lo mau nyervis dimanapun kalau ganti kacanya aja, kadang agak miring-miring dikit. Tapi that's quite better daripada lo ganti LCD yang KW satu set gitu. Mendingan lo ganti kacanya aja cuy. Lebih aman ya, abis itu buat pemakaian jangka panjang juga lebih safe. Apalagi kalau lo udah pernah ganti kaca sekali terus jatuh retak lagi, lo bisa ganti kaca lebih gampang lagi kang servisnya. Ngebukanya lebih easy lagi karena udah bukan bawaan pabrik lagi. So itu aja video yang bisa gue share kalau jadi buat lo user-user Samsung harap hati-hati. Coba lu tulis di kolom komentar buat lo user Samsung yang lu HP Samsung yang lagi lu pakai yang layar retak, coba absen dulu. Siapa aja yang layar retak-retak, gue pengen tahu gitu ya kan. Dan udah sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.